Drop it. Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official. Dan kali ini bintang tamu kita spesial banget nih Sobat Sonora. Kita akan ngobrolin gerakan Aku Hatinya PKK mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan pastinya saya tidak sendiri Sobat Sonora. Saya sudah bersama Profesor Dr. Insinyur Iwayan Suparto MS, kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali bidang pangan, sandang dan papan. Apa kabar Prof? Baik, Sehat ya? Sehat. Baik, ini menarik ya obrolan kita, tapi kita juga ingin tahu nih Prof, bagaimana ketahanan pangan Provinsi Bali dan masyarakat bisa disampaikan kepada masyarakat untuk kali ini? Ya, baik pemirsa sekalian, sejauh ini semenjak COVID-19 ya melanda dunia dan Bali khususnya, Bali masih dalam posisi ketahanan pangannya tidak terkendala, jadi masih ada pada posisi aman ya. Oke, berarti aman ya, Aman. Prof ya. Baik, ini ada gerakan Aku Hatinya PKK. Nah, ini gerakan apa nih Prof? Mungkin bisa juga disampaikan kepada sahabat sonora. Ya, baik. Gerakan Aku Hatinya PKK ini adalah akronim dari amalkan, kukuhkan, halaman asri, teratur, indah dan nyaman ya. Nah ini adalah salah satu program PKK Provinsi Bali yang memang khusus menyasar para rumah tangga yang ada di pedesaan dan juga di seluruh Bali ya tentunya. Dan gerakan ini adalah memang mengajak masyarakat Provinsi Bali terutama keluarga untuk melakukan untuk mengamalkan dan mengukuhkan sebuah action yang namanya penataan halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman itu melalui pemanfaatan atau optimalisasi lahan pekarangan dengan menanami tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Jadi kebutuhan itu bisa nanti terkait dengan kebutuhan karbohidrat yang kita sebut karang gizi itu yang ada ditanam khusus di daerah pekarangan itu sendiri, dan kemudian ada juga karang sari itu ya, jadi tanaman-tanaman yang bermakna untuk bunga-bungaan yang bisa dimanfaatkan untuk sesajen, dan juga karang kitri yang usuk di pelemahan ya. Jadi karang sarinya di Parahyangan, daerah suci, di Merajan ya, atau daerah-daerah suci, dan kemudian di Pawongannya sendiri itu karang gisinya, dan kemudian di daerah karang gitrinya ada di pelemahan. Oke, nah selain ini memang manfaatnya untuk rumah tangga seperti itu ya Prof. Manfaat lain apa? Apakah ini juga ada manfaatnya buat lingkungan kah dengan Aku Hatinya PKK ini seperti apa Prof? Ya, baik, bila kita melakukan budidaya tanaman dalam rangka membangun keasrian, keteraturan, keindahan dan kenyamanan di pekarangan, itu tanaman itu dia mempunyai dimensi ekologis ya. Jadi memberikan penyeimbang atau keseimbangan antara suhu dan kelembaban, dan dia juga bisa memasok O2 ya, karena dia berfotosintesis ya. Dia menyerap CO2 dan kemudian menghasilkan O2 yang memang dibutuhkan untuk pernapasan manusia. Dan menurut hasil riset itu, tanaman-tanaman yang rimbun itu bisa menghasilkan O2, satu tanaman itu bisa menghasilkan O2 antara setengah sampai 1,2 kilo. Ya, 1,2 kilo. Dan manusia sendiri itu membutuhkan cuma setengah kilo per hari ya, itu tadi. Nah, jadi satu tanaman bisa untuk 2 nyawa itu ya. Nah, itu dari perspektif lingkungan dan juga kesehatan. Nah, tanaman juga selain menghasilkan aspek lingkungan, dia juga bisa dari keaslian tadi, dia juga bisa menghasilkan sebuah keindahan dengan ranum bunganya ya, dengan nuansa hijaunya. Ini juga bisa menyejukkan hati ya, menenangkan hati, yang nanti bisa membangun kenyamanan gitu. Nah, sehingga bila kita nyaman, tenang, senang, itu imun kita juga meningkat gitu kan. Nah, itu dimensi
spiritual dan juga kesehatan ya. Nah, tanaman di samping juga menghasilkan tadi, ternyata dia juga mampu menghasilkan bahan-bahan pangan tadi ya. Baik itu lumbung pangan ya, kemudian apotek hidup, kemudian untuk sayur-sayuran dan juga sumber protein nabati ya. Nah, bila pekarangan itu ditata dengan rapi, tidak tertutup kemungkinan juga kita bisa mengupayakan selain tanaman itu kolam ya, kolam ikan dalam bentuk ember itu ya. Kemudian mungkin juga kandang ayam kecil gitu ya, yang nanti bisa menghasilkan bisa menghasilkan protein hewani. Nah, bila nanti pekarangan ini bisa digunakan seoptimal mungkin, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa keberhasilan gerakan Aku Hatinya PKK ini bisa juga menjadi solusi untuk pencegahan stunting juga itu. Ya, karena apa? Salah satu juga stunting ini kan gizi buruk juga. Jadi kalau urusan gizi, jadi keberhasilan ini tidak hanya memecahkan masalah lapar pangan, tetapi juga lapar gizi gitu. Nah, ini kan persoalan-persoalan itu bisa kita urusan pangan itu juga bisa diselesaikan juga oleh gerakan Aku Hatinya PKK ini. Baik, dan tentunya ini dalam penerapan di masyarakat nih Prof ya. Ini kan banyak masyarakat seperti itu ya, tentunya punya kendala-kendala tersendiri juga di lapangan, dan bagaimana juga nih untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan ini hasilnya nyata gitu Prof. Ya, memang ini harus dibangun sinergi antara berbagai pihak yang memang mempunyai tujuan sama di dalam pembinaan kepada masyarakat ya. Baik itu di level keluarga maupun juga di level lembaga sosial lainnya ya. Nah, jadi di desa sesungguhnya kita cukup banyak perangkat yang bergerak di situ ya. Ada tim penggerak PKK, ada KWT, ada PPL di situ, dan di situ posnya ada kepala desa ya, ada Bapak Bupati di tingkat kecamatan, dan tentu melalui gerakan di provinsi ini kan ada Bapak Gubernur yang program khususnya salah satu dari istri Ibu Gubernur ini adalah tim penggerak PKK itu. Ya, jadi bagaimana ini bersinergi membangun gerakan bersama sehingga nanti gerakan Aku Artinya PKK ini memang betul-betul bisa diimplementasikan dengan prinsip saja-saja sekan-sekan benar-benar gitu. Oke, baik itu ya sahabat Sonora obrolan singkat kita. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Iwayan Suparto MS, kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali, bidang pangan, sandang dan papan, sudah meluangkan waktu berbagi informasi kepada sahabat Sonora ya Prof ya. Baik, ya. Oke sahabat Sonora, itu dia obrolan kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.